teman-teman, semangat pagi. Aku Jenny. Aku akan menjelaskan tentang desain jaringan LAN. Namun, sebelum kita mengarah ke bagaimana cara mendesain jaringan, yuk kita cari tahu dulu apa sih jaringan LAN itu. Let's go! Sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan jaringan komputer? Ya, betul sekali. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan perangkat lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource atau sumber daya seperti mencetak pada printer yang sama, berbagi file atau data, berbagi sumber daya internet, dan lain sebagainya. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer sekolah, gedung, perkantoran, minimarket, ataupun rumah pribadi. Apakah kalian tahu? Saat ini, sebagian besar jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Internet melalui perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10-1000 megabits per second. Selain itu, ada juga teknologi 802.11b yang disebut dengan Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan teknologi wireless sehingga dalam instalasinya lebih praktis dibandingkan dengan LAN yang berbasis Ethernet. Karena kita tidak perlu lagi menarik kabel untuk menyambungkannya antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Tempat atau area yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasanya disebut dengan hotspot. Pada local area network, sering sekali kita mendengar istilah desain jaringan lokal. Desain jaringan tersebut mempelajari tentang bentuk-bentuk instalasi jaringan seperti membuat topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk membuat jaringan LAN, kita harus menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan instalasi jaringan secara matang, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana dan harapan yang ingin dicapai. Persiapan tersebut dimulai dengan membuat desain jaringan, sehingga dapat menentukan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan untuk proses instalasi jaringan. Fungsi dari mendesain sebuah jaringan yaitu sebagai berikut. 1. Mempermudah dalam pengimplementasian sebuah jaringan. Yang kedua, mempermudah manajemen pemeliharaan dan perawatan sebuah jaringan. Yang ketiga, mempermudah manajemen penempatan perangkat jaringan. Dan yang terakhir, mengantisipasi perkembangan jumlah dan jenis pengguna. Desain yang baik dalam sebuah infrastruktur jaringan merupakan sebuah fondasi keberhasilan dari sistem komputer yang dibangun. Dalam merancang sebuah jaringan, banyak hal yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas jaringan yang dihasilkan. Hal tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi jaringan. Yang pertama, itu perangkat keras. Beberapa perangkat keras diperlukan jika ingin mendesain jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. Adapun beberapa kebutuhan perangkat keras yang dapat digunakan yakni komputer. Komputer disesuaikan penggunaannya sebagai client atau server. Yang kedua, network interface card dan internet card yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan lainnya menggunakan kabel atau netkabel. Yang ketiga, itu ada hub atau switch, merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan banyak komputer. Selain itu juga ada repeater, yang berfungsi sebagai penguat sinyal apabila jarak antara komputer yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Selanjutnya itu ada bridge, yang berfungsi sebagai pembagi jaringan. Misal jaringan satu, apabila terdapat bridge, maka jaringan tersebut dapat dibagi menjadi dua buah. Dan yang terakhir ada router, yang dapat dikatakan sebagai penghubung antara internet dengan jaringan LAN. Yang kedua, perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan jaringan lokal antara lain sebagai berikut. 1. Sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna. Beberapa sistem operasi yang dapat digunakan antara lain yaitu Windows, Linux, ataupun Mac OS. Yang kedua ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar data yang digunakan atau lebih sering kita dengar dengan istilah kecepatan akses data dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada protokol jaringan. Protokol jaringan berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan. Yang terakhir ada perangkat keamanan jaringan. Perangkat keamanan jaringan merupakan sistem keamanan yang berfungsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan pihak luar, misalnya injeksi virus yang mengakibatkan jaringan menjadi lambat. Yang ketiga ada topologi jaringan.
Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Adapun beberapa macam atau jenis dari topologi yang masih banyak digunakan, yaitu seperti bus, ring, star, dan tree. Tetapi yang paling sering digunakan untuk instalasi di sebuah gedung atau perusahaan yakni topologi star dan tree. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud dari perencanaan dalam mendesain sebuah jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. Untuk video selanjutnya, akan dibahas mengenai contoh dalam mendesain sebuah jaringan sederhana. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk disimak video selanjutnya. Let's go!